Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan hari-hari yang sudah kita jalani dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sampai akhir bulan ini Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta kesehatan dan kesempurnaan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat, sedekah ini adalah satu bentuk kemurahan Allah kepada kita. Allah ingin kita tidak hanya hidup selamanya di atas muka bumi ini, tetapi Allah berharap kita nanti akan bahagia di akhirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari perintah sedekah yang bertebaran dalam kitab suci Al-Quran mulai kita praktekkan. Jikalau sebelum Ramadan kita sudah melakukan, di bulan ini kita tambah kualitas dan kuantitasnya. Insya Allah keberkahan akan semakin bertambah jikalau kita mampu mempraktekkan ilmu sedekah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ayat yang cukup indah yang Allah sampaikan kepada kita semua melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan harta, fadalat, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih banyak dan sangat luar biasa. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita Allah akan melipat gandakan setiap pahala, setiap ganjaran yang kita berikan melalui sedekah. Maka jadikanlah sedekah sebagai kultur, sebagai tradisi dan budaya kita. Wabil khusus saat kita masih diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan. Sebab hakikat dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tidak hanya bagaimana mengasah kepekaan batin kita dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengasah kepekaan batin kita dalam berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah. Melalui cara apa kita berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah? Tidak lain melalui sedekah, infak, zakat, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Inilah pentingnya satu ibadah yang menggabungkan antara mu'amalah ma'allah dan mu'amalah ma'al khalq. Ibadah vertikal dan horizontal sekaligus yang pada akhirnya diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang hebat, tetapi sekaligus pribadi-pribadi yang santun dan pribadi-pribadi yang peduli. Maka melalui ayat tadi tidak ada alasan kita untuk tidak mempraktekkan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguraikan cukup detail tentang bagaimana pahala orang yang bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Betapa mulianya sedekah itu kalau kita lakukan. Satu kali sedekah dengan 1.000 rupiah Allah akan melipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 700 hingga tidak terhingga, hingga berkali lipat pahala dan balasannya di sisi Allah jika kita melakukan itu dengan cara ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam akhir surat Al-Munafiqun, Allah memberikan penegasan lebih tentang pentingnya sedekah, infak, dan kita memberikan manfaat harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali bagaimana kita bisa lebih bersedekah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat itu dijelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa jawab Allah? Allah tidak akan mengakhirkan meskipun kita sudah ngerengek-rengek minta untuk dihidupkan kembali dalam rangka bersedekah dan beramal soleh. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Subhanallah,
Sungguh sedekah ini akan menjadi pertaruhan kita, apakah kita akan bahagia di akhirat atau tidak. Apakah kita bahagia di alam barzah atau tidak. Maka orang yang pandai dan rajin bersedekah saat hidup, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, ingin bangun kembali, minta kepada Allah diperpanjang umurnya, minta dihidupkan kembali agar bisa hidup di atas muka bumi ini dan mengerjakan sedekah, memberikan infak, berbagi kebahagiaan kepada sesama, serta beramal soleh. Orang-orang itu sesungguhnya sudah tahu betapa besarnya pahala di sisi Allah bagi orang-orang yang rajin dan pandai bersedekah. Maka ia ingin kembali ke bumi untuk bersedekah dan beramal soleh. Kita yang masih hidup jangan lengah. Jangan sampai menunggu mati baru kita sadar. Tapi sadarlah saat kita masih hidup dan berlomba-lomba berinfak, bersedekah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan yang setiap amal soleh dan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sudah mati dan kita ingin kembali untuk bersedekah, Allah tidak akan kasih kesempatan. Sebab apa? Timeline kita sudah habis. Masa dan kesempatan emas kita sudah selesai. Oleh karena itu, sebelum Allah panggil kita, tasaddaqu, ayo bersedekah. Karena sedekah tidak hanya akan memberikan kebahagiaan kita di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Selain itu, sedekah juga akan memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan kemuliaan hidup kita di dunia serta di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.